Weh, apaan tuh? Gajian belum, udah ngitung-ngitung duit banyak banget lagi keluar dari amplop. Hati-hati loh, suap apa gratifikasi lagi tuh jangan-jangan. Salah, ada yang ngasih. Ya, hati-hati kalau ada yang ngasih tuh niatnya dulu dilihat ada nggak mensreanya. Jangan-jangan niatnya jahat, ntar kayak hakimnya Ronald Tanur loh. Emang kenapa hakimnya Ronald Tanur? Belum tahu? Sini, gue kasih tahu. Saudara Kejaksaan Agung membongkar praktik mafia peradilan atas vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur, terdakwa pembunuh kekasihnya Dini Sera, kini kembali mendekam di balik jeruji besi. Ronald Tanur, Gregorius Ronald Tanur. Ronald Tanur. Jadi sebelum kita jauh ngebahas soal kasusnya Ronald Tanur, hakimnya dan lain sebagainya, lo udah ngerti belum Cel soal suap sama gratifikasi itu bedanya apa? Oh emang beda ya? Ya beda. Emang sebenarnya ini banyak juga nih yang kadang keliru antara suap dan juga gratifikasi. Padahal kan sering banget tuh dari zaman KPK kalau misalnya nangkep suap gratifikasi sama aja dianggapnya. Padahal sebenarnya tuh beda. Jadi kalau gratifikasi itu tuh sebenarnya ada orang nih ngasih aja sebagai rasa terima kasih. Tapi sebenarnya ada harapannya. Kalau di bahasa hukum tuh Shell, jadi kayak mens rea gitu loh. Ada niatnya. Jadi ketika dia ngasih harapannya nanti ada sesuatu yang dia dapat, itu gratifikasi. Tapi pihak yang dikasihnya tuh kayak nggak minta, nggak berharap apa-apa juga. Nah kalau suap itu biasanya pertama itu transaksinya tuh antara kedua belah pihak. Jadi yang satu sama yang satunya lagi tuh ya emang udah ada deal-dealannya tersendiri untuk nanti memuluskan sesuatu. Jadi misalnya nih ada proyekan apa, itu nanti misalnya aku lagi pengen simpelnya kamu tuh pejabat di PUPR misalnya. Terus aku vendor nih kayak konstruksi gitu. Terus kamu mau bikin jembatan. Nah aku suap kamu biar kamu ngegolin aku jadi vendor yang ngerjain di tender. Itu namanya suap. Jadi ada transaksi, ada deal-dealan, aku ngasih, kamu terima. Terus terwujudlah sesuatu itu. Kalau gratifikasi ya sebenarnya nggak harus ada janjian apapun, langsung aja gitu. Karena ya jangka panjang kali ya kalau gratifikasi. Jadi kayak membangun hubungan baik padahal sebenarnya ada dalam tanda kutip mens rea atau niat jahat supaya sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan ini terjadi. Nah itu bedanya suap dan gratifikasi. Udah ngerti belum? Oh oke. Udah mulai paham. Jadi beda gratifikasi. Betul. Nah kasusnya Ronald Tanur gimana tuh? Sebenarnya kasusnya Ronald Tanur itu tuh bukan kasus suap atau kasus gratifikasi. Kalau Ronald Tanurnya sendiri dia tuh kena kasusnya tuh pidana. Pernah lihat gak sih di medsosnya kamu yang rame banget waktu itu soal penganiayaan? Ada perempuan dianiaya sama diduga kekasihnya pada saat itu. Terus sampai kayak dilindes sama kendaraan di parkiran. Terus habis itu viral kemana-mana. Pernah lihat itu? Iya. Nah itu adalah kasusnya Ronald Tanur. Jadi kenapa nama Ronald Tanur ini muncul ke publik? Karena pada saat itu si Ronald Tanur ini pertamanya banget nih diduga melakukan penganiayaan yang berujung kematian. Karena pacarnya Ronald Tanur pada saat itu si Dini Sera Afrianti ketika dia walaupun sempat dibawa ke rumah sakit tapi ya nyawanya nggak terselamatkan. Akhirnya kan meninggal dunia. Akhirnya dibawalah ke ranah hukum dengan pasal soal penganiayaan yang berujung kematian. Itu Ronald Tanur. Yang jadi rame lagi selain kelakuan yang ajaib itu ya, udah menganiaya, drama gitu kan. Itu tuh buktinya udah ada. Bahkan gak cuman di meja pengadilan aja, tapi juga sampai viral di mana-mana. Jadi semua orang tuh juga bisa ngelihat mukanya bahwa dia ada upaya untuk melakukan penganiayaan. Korbannya juga sampai meninggal dunia. Ini kan harusnya hakim dan jaksa juga semua yang terlibat dalam meja hijau itu mempertimbangkan itu dong. Tapi justru di tingkat Kejati atau Kejaksaan Tingginya Jawa Timur ini hakimnya malah memvonis bebas. Itu ada 3 orang tuh. Ini harus diingat-ingat ya namanya. Nama hakimnya itu ada Hari Hanindyo, Erin Tuah Damanik dan juga Mangapul. Ini
diingat, jangan dilupakan, jangan sampai lupa karena abis ini ada penjelasannya lagi. Divonis bebas lah nih si Ronald Tanur, dia keluar dinyatakan tidak bersalah, akhirnya bebas. Karena keputusannya itu bebas, otomatis keluarganya yang gak terima lah dengan keputusan itu. Orang anak gue meninggal, masa sih cuman begitu doang gitu, berapa bulan kayak setahun 2 tahun gitu, itu aja enggak gitu, apalagi hukuman yang berat banget. Nah akhirnya keluarganya itu tuh cobalah beberapa upaya hukum, salah satunya itu melaporkan si 3 hakim ini ke Komisi Yudisial. Nah tapi kalau KY itu cuman etik aja. Ini tuh ada 2 kasus nih Shell, satu yang berjalan secara pidana ini di Kejaksaan Agung, satu lagi paralel ini di Komisi Yudisial dan juga MA. Karena kenapa MA juga turun? Karena ada ini kan gak cuma berhenti di tingkat kejati aja, tapi juga sampai di tingkat kasasi, di mana yang menyidangkan itu adalah Hakim Agung, yang artinya itu kan masih tanggung jawab Mahkamah Agung. Nah akhirnya MA ini juga secara paralel itu udah bikin komitmen bahwa akan support proses ini semua dan melakukan ada namanya tim klarifikasi gitu. Jadi si hakim yang menyidangkan kasasinya itu ada sebenarnya MA tuh cuma ngasih inisial ya, S, A, dan S. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut lagi, sebenarnya S yang pertama itu adalah Susilo, terus ada Ainal, M, dan ada Sutarjo. Nah 3 hakim ini yang lagi diklarifikasi nih sama badan pengawasnya MA, sama tim klarifikasinya MA. Coba ini susunannya gimana, alurnya lo memutuskan sampai membatalkan tuh seperti apa. Kenapa MA begitu? Karena ternyata ada satu sosok nih yang katanya tuh membuka komunikasi sama hakim buat ngasih pelicin biar di tingkat kasasi Ronald Tanur ini bebas lagi gitu. Sosok itu adalah jeng. Nah jadi yang tadi aku bilang ini kan ada 2 nih, ada sisi etik, ada sisi pidananya. Nah sisi pidananya begitu ada putusan bebas itu, ini kan dari sisi etik jalan terus nih, kayak keluarga saya nggak terima nih gini, masa pasti ada yang aneh tuh dari hakimnya dan lain sebagainya, diproses lah si 3 hakim ini dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi secara pidana ternyata Kejaksaan Agung ini bergerak dengan senyap, gak ada angin, gak ada hujan. Waktu itu gue lagi santai ya kan, karena gak ada liputan, kita standby, tiba-tiba ada informasi bahwa 3 hakim yang memutuskan Ronald Tanur itu bebas ditangkap sama Kejaksaan Agung. Tiga hakim itu ada Hari Haningyo, Mada Manik, dan Mangapul tadi ya? Betul, 3 nama yang tadi aku minta kalian ingat itu ternyata terjerat dugaan suap. Suapnya berapa banyak emangnya sih? Suapnya sih, nah ini lagi nih, kan kemarin tuh kita kayak tiba-tiba momen gitu ya, kayak tiba-tiba gitu, karena nggak ada apa-apa. Yang kita tahu kan proses yang lagi berjalan ini yang di KY kan, pengusutan di KY gitu, kayak etiknya gimana dan lain sebagainya. Tapi ternyata Kejaksaan Agung itu setelah menelusuri, mengumpulkan alat bukti, karena kan untuk menetapkan sebagai tersangka itu ada syaratnya, minimal ada 2 alat bukti yang cukup kuat untuk jadi landasan jaksa ini memutuskan bahwa oke, orang ini bersalah, jadi bisa dibawa ke ranah hukum yang lebih serius lagi begitu ya, ke tingkat selanjutnya gitu, dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini ternyata si pengacaranya Ronald Tanur itu namanya Lisa Blackpink, bukan, salah, Lisa Rahmat. Ini tuh jadi si Lisa Rahmat ini, kalau yang sekarang karena proses hukumnya masih berlangsung ya, Lisa Rahmat ini tuh mencoba ngasih pelicin lah ibaratnya. Dia minta tolong sama satu sosok ex pejabat Mahkamah Agung namanya Zarov Rikar. Dia diminta untuk bantuin lah gitu, dia titip lah tuh, jadi sekitar ada 5 miliar rupiah, dan nanti kalau berhasil si dia ini ngelobi-lobi hakim di tingkat kasasi untuk memutuskan bebas, berarti nanti si Zarov Rikar ini akan dapat imbalan 1 miliar rupiah, jadi total sekitar ada 6 miliar rupiah lah. Nah dari pengakuan awal begitu kan, si Zarov ini akhirnya udah ditangkap nih. Nah waktu ditangkap di Bali, Zarov ini langsung dibawa ke Jakarta, dan dari informasi awal atau pengakuan awal itu ya kurang lebih kayak gitu mekanismenya, bahwa ada 5 miliar rupiah yang disiapkan atau disediakan yang rencananya akan dikasih untuk 3 hakim di tingkat kasasi. Terus abis itu nanti kalau berhasil vonisnya bebas, si Zarov Rikar
ini akan dikasih hadiah 1 miliar rupiah. Dan ini bukan pertama kali dilakuin sama Zulfikar, karena ketika digeledah rumahnya itu tuh ada 960 miliar uang. Ini ada pecahan rupiah, ada dolar Singapura, ada USD juga, dolar Amerika gitu. Ini pokoknya ada uang di box-box gitu. Ada banyak lah video-videonya, kalian bisa lihat di Kompas TV karena itu ada videonya tayang di Kompas TV. Terus abis itu ada juga emas. Beratnya tuh kalau jadi tuh biasanya kan kalau kayak penggeledahan kayak gitu-gitu itu tuh entah jaksa atau penyidik KPK, pokoknya penyidik lah ya, itu biasanya antara bawa alat hitung uang atau timbangan kayak gitu-gitulah. Nah itu tuh ditimbang emasnya sampai 51 kg. Banyak banget, Put. Banyak banget kita. Kebayang nggak tuh 51 kilogram? Enggak sih, kayaknya sama berat badan saya aja lebih beratan emas itu. Mohon maaf, kayak saya cuma 45, dia emasnya sampai 51 kg. Nah, itu ternyata bukan kali pertama ternyata si ini jadi maklar kasus gitu. Dia tuh kayak ngumpulin ya sekitar 12 tahunan lah kalau nggak salah ya. Jadi udah lama banget nih dia ngurusin, dalam tanda kutip ya, ngurus kasus gitu, pelicin sana sini. Itu tuh ya supaya sesuai dengan request tertentu, dan dia mengumpulkan itu sekitar 920 miliar rupiah dan emas yang sampai 51 kg. Dan sampai sekarang itu masih ditelusuri lagi aliran dananya dari kasus yang mana aja, apakah ini melibatkan hakim-hakim yang juga masih aktif atau misalnya pejabat-pejabat di tubuh entah itu hakim atau misalnya MA dan lain sebagainya. Karena ya maklar kasus ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru lah gitu. Dan kalau kita tarik ke belakang tuh, ini juga si 3 hakim di Kejati itu bukan pertama kali ada hakim yang kena kasus suap. Jadi udah beberapa kali, kayak misalnya data dari ICW aja. Kasus suap ya, khususnya yang diterima paling kecil itu sekitar 30 juta. Itu tuh kasus suapnya Wahyu Widya Nurfitri, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang kena terkait gugatan perdata Wan Prestasi. Terus dari ICW juga ada yang paling besar itu 62,8 miliar rupiah. Ini kasusnya Ghazal Basaleh. Ini yang paling baru juga, karena kemarin tuh masih sidang-sidang segala macam, karena diduga si Ghazal Basaleh ini menerima gratifikasi dan juga pencucian uang. Itu tuh sampai 62,8 miliar. Walaupun di sidang-sidang ya Ghazal nggak mengakui itu ya, tapi kan namanya proses hukum, siapa yang bisa memberikan bukti itu yang kemudian harusnya bisa diputus vonisnya. Ada juga mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi menerima suap dan gratifikasi 83 miliar rupiah bareng sama mantunya si Reski Harbiono. Itu dia nerima suap dan juga gratifikasi di periode 2012-2016 dalam pengurusan perkara PT KBN versus PT MIT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi sebenarnya tuh banyak banget, bahkan kalau ngeliat datanya ICW itu tuh daftarnya panjang dari 2011 sampai tahun 2023 aja ada sekitar 27 kasus penerimaan suap. Ya kita kan pasti berharap dengan adanya sekarang nih Kejaksaan Agung kan lagi galak nih ya, si 3 hakim ini langsung ditelusuri. Terus pernyataan dari si Zulfikar yang katanya bilang bahwa dia sudah mulai membangun komunikasi dengan si hakim kasasi tadi, itu juga sudah mulai ditelusuri aliran dananya gitu. Walaupun kan sebenarnya permintaannya adalah bebas. Nah si kasasi ini itu kan hasil kasasinya membatalkan putusan Kejati. Akhirnya Ronald Tanur ini tetap divonis 5 tahun dan ditangkap lagi. Artinya tuh ya sebenarnya antara permintaan sama hasil tuh nggak sejalan gitu. Makanya yang coba ditelusuri adalah di tingkat kasasi hakimnya ini masuk angin atau enggak gitu. Biasanya bahasanya tuh kayak gitu ketika misalnya terima suap, si hakim di tingkat kasasi ini masuk angin atau enggak. Kalau misalnya masuk angin ya bisa jadi kan ada tersangka baru gitu. Terus uangnya apakah itu emang bener cuma dari pengacara aja inisiatif atau justru juga dari pihak Ronald Tanurnya sendiri. Ini juga ada upaya itu. Nah berarti kalau nanti misalnya terbukti ya berarti Ronald Tanur harus menghadapi 2 masalah hukum. Pertama soal suap, yang kedua soal kasus penganiayaan yang berujung
berujung kematian. Terlepas dari itu semua, kita berharap kasus ini bisa berjalan dengan jauh lebih baik gitu ya. Kita berharap nggak ada masuk angin, vonisnya hakim dan juga misalnya jaksa ketika menyusun berkas-berkas itu bisa menghadirkan bukti-bukti yang kuat juga supaya nanti ketika ada di meja pengadilan, meja hijau ini bisa ya udah adu fakta dan membuktikan kebenaran yang seutuhnya itu seperti apa, jadi hakim bisa menilai juga lebih fair gitu. Tapi terlepas dari itu semua, terlepas dari kasusnya Ronald Tanur, kita tuh berharap nih juga ada revolusi gitu di tubuh atau di internal hakim-hakim ini. Jangan sampai hal serupa ini terjadi lagi, apalagi ini bukan kali pertama. Nah, kita harapannya itu tidak terjadi lagi. Caranya gimana? Pertama, ya hakimnya sendiri harus kuat imannya supaya nggak tergoda. Jadi yang kuat itu bukan cuma imun, tapi imun dan juga iman itu harus kuat, ya kan, supaya dia tidak tergoda ada apalah segala macam atau misalnya ada tekanan. Kita tahu kok zaman dulu tuh sampai ada beberapa kasus yang hakim-hakim yang saking kerasnya bahkan nyawanya sampai entah itu terancam atau dapat ya ancaman-ancaman gitu ya di luar sidang gitu-gitu. Tapi ya itu adalah resiko pekerjaan dari para hakim ini. Ketika misalnya dia dipanggil yang mulia dan itu disematkan di antara namanya dia, ya udah tugasnya dia adalah menghadirkan keadilan. Caranya gimana? Ya dia harus fair gitu. Dia tidak boleh kiri kanan. Dia harus punya iman yang kuat untuk melihat satu masalah itu dengan ya fair, dengan adil gitu. Yang kedua tentu saja adalah lembaga-lembaganya, baik itu komisi yudisial yang melihat bagaimana hakim ini bisa bekerja, pengawasan dari hakim-hakim, perlindungan dari hakim-hakim ini juga harus benar-benar dikembalikan fungsi KY ini. MA juga yang punya badan pengawas ini bisa melihat juga lebih luas lagi dengan putusan-putusannya, kajian-kajian terkait dengan putusan yang aneh itu sebenarnya bisa dikaji di MA gitu kan, untuk menghindari adanya tadi hukum-hukum yang tumpul ke atas tapi ke bawah tajam banget gitu. Terus yang ketiga ini berkaitan dengan namanya hakim itu ataupun MA, KY dan lain sebagainya, ini kan pejabat masuk kategorinya ya. Keputusannya itu balik lagi ada di presiden kita, Shell. Jadi harapannya karena kita sudah ganti sekarang presidennya juga Pak Prabowo Subianto dibantu dengan punggawa-punggawanya ini bisa benar-benar, kita ingat kemarin Prabowo bilang bahwa nggak boleh ada yang korupsi gitu kan. Artinya ini juga berlaku bukan cuma untuk menteri-menterinya aja, tapi semuanya yang memang tugasnya adalah mengabdi sama rakyat, ya jangan ada yang korupsi, jangan ada yang kolusi, jangan ada yang nepotisme, nggak usah ada suap, nggak usah ada gratifikasi dalam bentuk apapun. Dan ini juga jadi momentum kalau Presiden Prabowo Subianto memang mau tegas gitu ya terhadap pemberantasan korupsi. Ini momentum loh buat Prabowo Subianto sendiri membuktikan kepada publik bahwa keadilan itu ada di yang namanya pengadilan, yang namanya hakim itu bisa dipercaya. Kalau misalnya ada yang tidak benar, ada yang tidak melanggar aturan dan lain sebagainya, pecat, selesai. Kalau ketegasan itu bisa dimunculkan Prabowo Subianto, pasti sebagai presiden nanti bawah-bawahnya juga akan ikutin. Jadi ya kasus Ronald Tanur ini bisa jadi bukti bahwa keputusan hakim itu dapat diperjualbelikan. Tapi di satu sisi harapannya adalah kejadian ini juga bisa jadi momentum bersih-bersih lembaga peradilan, biar nggak ada lagi tuh yang HML gitu. Duitnya gue balikin dulu kali ya Put ya. Iya, lo tanya, sebenarnya nggak apa-apa dapat duit kalau misalnya abis kerja terus dapat duit, ya itu wajar lo kerja gitu. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan ngasih duit, apalagi lo kerja di media, jangan-jangan dia berharap lo nggak nulis yang aneh-aneh tuh. Ya udah, gue udah dulu ya Put, gue pergi dulu ya, balikin. Iya, balikin aja. Siapa tahu itu malah nanti dipakainya. Gue sih gini aja Cel, jangan sampai gue liputan di KPK apa di mana ketemu sama Lau udah pakai rompi oren atau rompi pink, ya kan? Jangan takut dong. kan? Udah mending balikin. Ya udah deh, gue balikin dulu deh. Iya. Tapi dari siapa sih bocoran dong? Siapa tahu bisa jadi liputan. Itu loh. Siapa? Cel, WhatsApp aja kalau nggak ya.